So guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Jadi pada hari ini gue mau bahas mengenai masih amankah kita pada saat sekarang untuk pergi latihan ke gym. Apalagi kita yang member-member yang udah bayar ya. Nah, pertama-tama gue mau berdoa dulu. Semoga angka orang yang terkena penyakit makin menurun dan semoga masalah ini dapat kita lewati bersama agar masalah ini cepat berlalu, dan juga orang yang teridentifikasi terkena COVID-19 ini dapat lekas sembuh. Karena kita tahu ini bukan hanya masalah di satu wilayah aja, bukan di satu negara aja, tapi ini udah dunia. Dan ini cukup memprihatinkan, dan kita sebagai rakyat dan sebagai pengisi dunia, ya kan, kita harus ikut berperan serta. Yang pertama, COVID-19 ini atau coronavirus disease ini sudah teridentifikasi ada bulan Desember, sekitar bulan Desemberan tahun 2019, ya kan. Dan sekarang angka populasi yang terkena juga sudah banyak dan meningkat pesat tiap harinya. Tapi itu semua sudah dijalankan pemerintah, mempunyai strategi, yaitu agar kita social distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, itu untuk meminimalisir kita bertemu orang yang terpapar dan semoga meminimalisir tercepatnya proses penyebaran virusnya terhambat atau tidak terlalu cepat seperti yang kita tahu sekarang ini. Apalagi yang suka kumpul-kumpul gitu kan, jadi stay di rumah aja lebih mending selama 14 hari, karena 14 hari itu proses inkubasi virusnya. Sehingga kita tahu virus ini ada 3 gejala kalau orang terkena virus ini, yaitu batuk-batuk, demam tinggi, dan juga sesak pernapasan atau sulit pernapasan. Akan tetapi 3 gejala itu sekarang sudah nggak bisa jadi pegangan, karena ada juga yang namanya asimptomatik, seperti Idris Elba, bintang Hollywood. Dia tidak flu, dia tidak demam, dan dia tidak sesak napas, tapi dia positif corona. Seperti Rudy Gobert, pemain basket Utah Jazz, dia juga terkena dan sempat main dalam waktu 14 hari itu, dia sempat main melawan 6 tim dan dia terkena. Dia juga tidak ada gejala seperti yang disebutkan 3 gejala itu. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui yaitu kita tes darah. Nah, masih amankah kita ke tempat gym? Sedangkan di tempat gym itu ramai, ya kan? Apalagi kita bicara dengan mega gym, yang kalian member di tempat mega gym, sehari bisa lebih dari 100 orang. Sehari 100 orang megang alat yang sama. Dan kalau ada 1 orang aja yang kena virus corona, itu kita bisa saja kalau imun kita menurun atau imun kita tidak baik, virus itu dapat hidup di tubuh kita dan akhirnya kita positif corona, ya kan? Sekarang gini, tempat gym itu kita tahu maintainnya harus baik, karena tanpa virus corona aja itu merupakan tempat yang sangat banyak bakteri dan virusnya, karena orang megang ini, megang itu, megang hal yang sama, belum cuci tangan, belum dari mana kita nggak tahu, ya kan? Dan itu bakteri sangat banyak, apalagi orang keringetan gitu-gitu kan, itu ngumpul bakteri. Makanya itu harus ada aware, kita harus bersihkan. Misalkan kalau keringetan kita lap, dan dari ownernya juga harus punya kebijakan untuk maintain ini dan menjaga kebersihan agar lebih penyebaran juga lebih baik gitu, jadi nggak cepat. Misalkan disemprot desinfektan atau dicuci pakai sabun seperti itu. Nah, di tempat gym sendiri kita tahu 100 orang lebih tiap harinya. Jikalau ada 1 orang yang terkena, misalkan dia batuk, dia pilek, di area itu bisa aja virusnya terbang dan akhirnya masuk lewat pernapasan kita hirup, lewat mulut bisa saja nempel di tangan, kita juga nggak tahu. Satu-satunya cara yaitu rajin cuci tangan pakai sabun, ya kan? Sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi, habis dari mana pulang mandi langsung, agar kita terhindar dari virus corona. Nah, tapi karena ada social distancing ini, 14 hari di rumah, itu sangat membantu nggak? Sangat membantu agar pemerintah, agar kita tidak
Sehari aja kita ketemu berapa banyak orang sih? Kalau ada orang yang kita ketemu terkena, kita juga bisa terkena. Makanya lebih baik untuk ya tidak kemana-mana, self karantina aja di rumah sementara, ya kan? So, pentingkah kita untuk nge-gym sekarang? Kalau menurut gua sendiri, kita nggak penting. Karena cuma dalam waktu 14 hari kok, badan juga gak bakal goyor-goyor. Kita bisa nge-gym juga di rumah, latihan di rumah, ya kan? Ya memang cara untuk agar kita tidak terkena virus adalah menaikkan imun kita dengan dipengaruhi dari makanan, apa yang kita makan, vitamin, makan buah-buahan, tidur yang cukup, stres, ya kan? Kadang tingkat stres kita dipengaruhi dari cuaca juga, itu juga bisa. Tetapi olahraga yang cukup juga perlu. Nah, tetapi olahraga juga bukan berarti seperti hal lagi keadaan ini kita olahraga tiap hari, jadinya kecapean. Nah itu juga jadi turun imunnya. Jadi olahraga juga harus cukup ya, bukan terlalu over dan terlalu rendah gitu. Olahraga teratur dan cukup. Oke. Nah, apakah kalau kita olahraga terus imun kita akan baik? Rata-rata begitu. Dan apakah kita kalau olahraga terus tidak bisa terkena? Buktinya Rudy Gobert, pemain basket, dapat terkena. Padahal dia fit, dia tidak ada gejala apapun. Nah, karena kita tuh nggak pernah tahu imun kita tuh lagi baik apa enggak. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa ukur imunitas kekebalan tubuh kita lagi baik apa enggak. Karena kita nggak mungkin setiap hari pasti 100% fit. Kadang-kadang bisa 97. Ya kan, misalnya tidurnya kurang nih, kayak kemarin ya, bergadang, banyak tugas atau banyak kerjaan, bisa 96, bisa tiba 80. Makanya kenapa kita bisa sakit, bisa nggak enak badan, gini-gini gitu. Kita nggak pernah tahu imun kita lagi ada di tingkat mana. Makanya kita harus makan makanan yang bagus, olahraga teratur, ya kan, seperti yang tadi gue sebutin. Jadi kita nggak pernah tahu imun kita lagi di posisi mana. Yang kita bisa tahu, oh gue lagi sehat kok, nggak kenapa-napa. Rudy Gobert juga gitu kok, buktinya dia aja masih bisa main basket. Bayangkan, virus corona itu proses inkubasinya dalam 14 hari. Dan itu belum ada gejala apapun. Setelah itu baru ada gejala. Bayangkan 14 hari kita ketemu orang yang terkena, kita kenain orang lain, kesian orang lain juga. Kita pun juga kesian. Karena kita nggak tahu dalam 14 hari itu kita ternyata udah kena dan kita udah ketemu sama ini, ngobrol sama ini. Makanya lebih baik self karantina dan latihan di rumah. Banyak kok opsi latihan di rumah seperti push up, di home workout, banyak banget. Kalian bisa Google juga dan bisa YouTube juga programnya. Bisa push up dan full body workout juga bisa. So pilihannya terserah kepada kalian. Kalau kalian mau nge-gym, kalau daerahnya tidak terkena, belum ada kasus atau belum terkena, mungkin itu aman. Walaupun ada tingkat resikonya ya. Tapi kalau tempat yang udah terpapar, misalkan kita sebut di mana gitu udah terpapar daerahnya, nah itu riskan. Jadi lebih baik kita mencegah, ya kan? Kita membantu juga saudara-saudara kita, perawat-perawat rumah sakit dan dokter yang bekerja agar mereka nggak nambah pasien, ya kan? Kita juga mencegah agar kita sendiri nggak kena dan kita nggak nularin ke orang lain. Jadi mendingan 14 hari di rumah, nggak masalah kok. Tapi semua terhadap pilihan kalian, gitu. Karena kita nggak pernah tahu imun kita gimana. Kita hanya bisa berdoa, melakukan usaha yaitu agar kitanya nggak sakit. Dan kita membantu pemerintah agar angka populasi yang terkena dapat menurun. Jadi kalau menurut gue ya, kita latihan di rumah lah sebentar. So nanti ada videonya untuk latihan di rumah seperti apa. Oke, gue Gerard Marcel, sign out. Thank you for watching. Goodbye. Stay strong, stay healthy. Get well. Bye.